Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu. Yang mana untuk kerusakan dari kulkas ini adalah untuk ruang refrigeratornya di sini. Di sini nampak banyak sekali genangan air. Nah, seperti ini. Jadi di sini nampak basah ya di ruang refrigerator, sehingga air ini terus membasahi di ruangan ini. Lantainya terkadang menjadi basah. Dan di sini suhunya sangat dingin sekali menurut keterangan dari konsumen. Dan setelah saya cek, di sini memang ya terdapat genangan air di rak-raknya ini. Bisa kita perhatikan. Di sini asal air ternyata di bagian rak-raknya ini. Sehingga pada saat raknya ini sudah penuh air, maka akan jatuh menetes di bagian bawah. Dan di sini ternyata saya temukan ada bongkahan es di bagian raknya ini. Ini sudah pasti menandakan bahwa suhu ruangan di refrigeratornya ini sudah minus ya. Jadi memang terlalu dingin sehingga ruangan ini menjadi basah. Oke, kita coba keluarkan dulu bahan-bahan makanan yang ada di ruang ini biar kita lebih mudah menganalisa di mana letak masalah dari kerusakan kulkas ini. Nah, ini ya. Di sini ada bongkahan es yang artinya ini di ruang refrigerator sangat dingin sekali ini. Padahal suhunya sudah diatur minimal, namun tetap saja dan lantai terkadang menjadi basah. Oke, jadi seperti ini permasalahannya ya. Untuk ruang refrigerator ini selalu cenderung basah dan suhunya sangat dingin sekali. Baik, kita akan coba telusuri lebih lanjut untuk kerusakan kulkas ini. Dan di sini setelah saya cek di rak-raknya ini memang nampak basah dan asal air itu berasal dari bagian atas. Di sini ada dinding bagian atasnya ini. Ternyata berasal dari situ ya genangan airnya. Oke, kita coba bongkar saja kap untuk pengaturan suhunya ini biar lebih mudah kita menganalisa. Dan di sini setelah saya lakukan pembongkaran bagian pengaturan suhunya, ya kita bisa amati ternyata asal air itu dari bagian kap atas, dinding atas ya. Mungkin di atas ini terjadi pembekuan sehingga di saat proses pencairan maka menjadi basah semua. Untuk ruang freezer, di sini coba saya cek apakah berasal dari ruang freezer permasalahan ini. Apakah terjadi kebuntuan pada saluran pembuangan? Mungkin kita harus pastikan lagi ya. Jadi nanti kita akan coba telusuri sama-sama. Dan untuk kulkas ini memiliki model yaitu SJ310 NLV SL ya. Oke, di sini ada keterangan diameter serta tingginya. Baik, jadi masalahnya seperti itu. Kita akan coba langsung lakukan pembongkaran pada bagian ruang freezer. Di sini untuk bahan-bahan makanannya kita keluarkan dulu. Dan yang pasti kita akan coba cari ya penyebabnya mengapa. Oke, setelah ruang freezer sudah bersih, kita akan coba bongkar ya kap bagian evaporatornya ini. Kita akan coba lihat bagaimana pembentukan saljunya, apakah normal dan apakah nanti terjadi kebuntuan pada sistem saluran pembuangannya. Jadi kita harus yakinkan lagi. Di sini di bagian kapnya ini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu agar kita bisa membongkar kapnya ini. Dan di sini coba kita tarik perlahan-lahan kapnya ini. Oke, kap bagian depan sudah terlepas. Ya, kita bisa lihat. Nah, di bagian belakang
Di sini nampak ada fan. Ini fan-nya berputar normal, tidak ada masalah. Dan bisa kita lihat di bagian kap belakangnya juga ada skrup yang harus kita lepas. Oke, di sini ada skrup. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi salju dan sistem pembuangan pada bagian ruang fresanya ini. Dan selanjutnya kita coba tarik perlahan-lahan. Di sini ada klem-klem yang harus kita kendorkan terlebih dahulu ya. Oke, sambil kita tarik perlahan-lahan. Untuk kinerja dari fan normal saja, tidak ada masalah. Oke, kita coba buka dan kita lihat untuk evaporatornya di sini nampak normal, tidak ada masalah ya, tidak ada pengeblokan salju. Artinya sistem ini sudah bekerja normal. Dan untuk saluran pembuangan di sini tidak ada genangan air, menandakan bahwa sirkulasi pembuangan airnya lancar. Jadi tidak ada masalah. Ya, di sini normal saja untuk ruang freshernya, tidak ada masalah. Dan coba kita lihat lagi ke ruang refrigerator. Mengapa di sini di ruang refrigerator sangat dingin ya? Dan banyak sekali genangan air di sini. Oke. Alangkah baiknya kita buka dulu busa yang menutup pada pengendali termostatnya ini. Nah, di sini ada otomatisnya, kita coba buka dulu ya. Oke, saya coba buka dulu. Baik, di ruang fresher sudah kita cek tadi normal. Dan ini kita pastikan lagi ya. Untuk ruang fresher, proses pembentukan saljunya normal, proses pembuangan sirkulasinya juga tidak ada masalah. Artinya di ruang fresher ini mantap ya, tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu memikirkan masalah di ruang fresher karena kondisinya normal saja, stabil. Oke, jadi sepertinya masalahnya memang berada di ruang refrigerator ya. Dan kita bisa lihat di bagian belakang, kita pastikan ya, untuk penampungan air di sini harus ada genangan air ya. Kita lihat di penampungan airnya terdapat genangan air, artinya sirkulasi pembuangan airnya di sini normal, tidak ada masalah ya. Jadi di sini akan selalu ada genangan air dan kering, begitu seterusnya. Ya, jadi di sini tidak ada masalah untuk proses sirkulasi pembuangannya, tidak buntu. Jadi di mana nih ya permasalahannya? Oke, kita akan coba pastikan lagi untuk ruang refrigerator tidak ada masalah, kita tutup saja ya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan di ruang refrigerator. Untuk pengaturan suhu kita letakkan di kondisi normal saja. Dan kesimpulannya untuk ruang freezer di sini tidak ada masalah. Kita sudah lihat dari bukti-bukti yang ada. Jadi kita coba tutup saja dan kita skrup kembali. Ya. Oke. Selanjutnya kita fokus lagi kepada ruang refrigerator saja. Ya. Oke, di sini ya, sepertinya permasalahannya memang di ruang refrigerator. Dan di sini setelah saya buka kap pada busanya di bagian termostat, di sini nampak memang ada termostat yang sepertinya menggunakan sistem layar ya. Di sini termostatnya menggunakan sistem layar buka tutup. Jadi sistemnya adalah otomatis. Apabila suhu sudah mencapai, maka layar ini akan menutup atau membuka sendiri ya, secara otomatis. Nah, jadi permasalahannya ternyata menurut saya
untuk termostat layarnya ini mengalami masalah sehingga tidak bisa otomatis membuka tutup. Di sini cenderung selalu membuka full, sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan pada ruang refrigerator ini menjadi berlebihan. Ya. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan pada termostat ini? Di sini sangat mudah ya. Ini walaupun kita putar di posisi minimum tetap tidak masalah ya, tidak ada pengaruh karena termostat ini sudah mengalami masalah tidak ada berfungsi ya. Jadi kita harus modifikasi saja, kita coba ganjal saja seperti ini ya. Seharusnya sedikit menutup ya. Di video saya yang lain juga sudah membahas, saya juga lakukan pengganjalan, mungkin permasalahannya hampir sama namun berbeda. Pada video saya yang lalu itu kerusakan termostatnya yaitu tidak dingin. Nah, ini terbalik ya. Di video ini untuk ruang refrigeratornya sangat dingin. Nah, ini termostatnya bisa kita lakukan pengganjalan saja sehingga di sini sedikit membuka ya, tidak terlalu over. Jadi nanti suhu pada ruang refrigerator menjadi stabil dan tidak terjadi pembekuan. Oke, setelah kita lakukan pengganjalan dan kita coba rapikan ya. Di sini sudah saya rapikan semua, saya kembalikan ke posisi semula dan kita akan coba lakukan pengetesan ya. Baik di ruang freezer maupun di ruang refrigerator, nanti kita coba cek. Mungkin sekitar 1 minggu ya kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Untuk dindingnya masih terasa hangat. Kita coba cek di ruang freezer ya. Di sini di ruang freezer tidak ada masalah ya, masih ya, tidak ada perubahan. Hasilnya masih sama seperti kemarin. Artinya untuk ruang freezer ini dinginnya mantap ya, tidak ada masalah masih. Baik, selanjutnya kita coba beralih lagi ke ruang refrigerator yang mana di sini duduk permasalahannya kemarin terlalu dingin dan terdapat genangan air ya di rak-raknya ini. Baik, di sini saya coba perhatikan, saya tidak melihat ada genangan air ya sekarang. Di sini nampak kering ya, bisa kita cek di bawah-bawah kemasan-kemasan ini ya, tidak ada genangan air. Untuk dinginnya di sini stabil ya, tidak terlalu dingin dan tidak terjadi pembekuan es pada bagian rak-raknya ini, dan tidak ada lagi tetesan air yang berasal dari dinding atas yang mana kemarin banyak sekali terdapat genangan air pada dinding atasnya ini sehingga rak-raknya ini menjadi basah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.